warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kusumardani dari kelas HKI 3D akan menjelaskan bagaimana cara menghitung waktu sholat fardu. Kita menggunakan kalkulator saintifik ya teman-teman, seperti ini kalkulatornya. Nah, kita pertama adalah melakukan perhitungan waktu sholat zuhur. Ini alfa atau lintang tempatnya di Kartosura, Surakarta, -7 derajat 34 menit, dan lambda tempat ini adalah bujur tempatnya 110 derajat 44 menit, sedangkan bujur daerahnya 105 karena kita di bagian barat ya. Sedangkan E ini adalah equation of time 0 derajat 1 menit 2 detik. Nah, langkah pertama adalah kita mencari MP-nya. MP adalah 12 min equation of time-nya kita masukkan sesuai dengan di keterangan ini. 12 dikurangi 0 derajat 1 menit 2 detik, hasilnya 11 derajat 58 menit 58 detik. Kemudian kita baru bisa mencari yang selanjutnya, yaitu interpolasi dengan cara lambda tempat dikurangi lambda daerah baru dibagi 15. Nah, kita masukkan angkanya 110 derajat 44 menit min 105 derajat dibagi 15. Hasilnya adalah 0 derajat 22 menit 56 detik. Nah, kemudian kita baru bisa menghitung awal waktu zuhur dengan cara MP dikurangi interpolasi. Ini saya singkat ya interpolasinya. Jadi kita masukkan angkanya 11 derajat 58 detik 58 menit dikurangi 0 derajat 22 menit 56 detik menghasilkan 9 derajat 36 menit 2 detik. Maka waktu awal sholat zuhurnya adalah jam 11 lebih 36 menit. Selanjutnya adalah waktu sholat asar. Nah, yang berbeda ini untuk alfa, lambda tempat, lambda daerah ini sama. Yang berbeda adalah di asar ini ada deklinasi waktu. Maksud saya deklinasi matahari. Nah, ini deklinasi mataharinya saya menggunakan tanggal 7 Juni. Nah, ini deklinasi mataharinya 22 derajat 48 menit 3 detik dengan equation of time-nya 0 derajat 1 menit 4 detik. Dan yang berbeda lagi kita harus mencari ini tinggi matahari dengan cara kotan tinggi matahari sama dengan tan dikali alfa min deklinasi ditambah 1. Nah, kalau di asar itu tinggi mataharinya kita nyari sendiri. Kalau di zuhur, isya, maksud saya untuk di asar ini tinggi mataharinya kita mencari sendiri. Sedangkan di subuh, di maghrib, di isya itu sudah ada ketentuannya. Sedangkan kalau di zuhur ini tidak menggunakan deklinasi matahari ya. Kemudian kita rumus pertama yaitu sama dengan langkah sebelumnya, yaitu mencari MP-nya dengan rumus dan urutan yang sama, mencari interpolasi dengan rumus lambda tempat dikurangi lambda daerah dibagi 15. Kita masukkan angkanya, kita operasikan, hasilnya 0,22 menit 56 detik. Nah, ini kita mencari kotan tinggi mataharinya. Rumusnya tan kali alfa min deklinasi ditambah 1. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kita masukkan angkanya -7 derajat 34 menit 22 detik. Maksud saya 22 derajat 48 menit 03 detik. Ini kita operasikan lebih dahulu. Hasilnya adalah -30 derajat 22 menit 3 detik. Nah, ini kita operasikan lagi. Satunya kita kerjakan nanti di belakang. Kita ke tan. Dikali tan ini hasilnya 0,58 sekian, baru ditambahkan 1. Nah, ditambahkan 1 ini maka hasilnya 1,58,59 sekian. Nah, untuk menghilangkan kotanya ini kita menggunakan lagi kalkulator saintifik, yaitu dengan kita mengucap ini adalah X min 1, pangkat min 1, kita lalu shift, lalu tan, lalu ke ini transfer, kemudian ke sama dengan dan diderajatkan. Maka hasilnya adalah 36 derajat 25 menit 28 detik. Selanjutnya kita mencari cos tinggi cos sudut matahari, yaitu dengan min tan alfa tan deklinasi tambah sin tinggi matahari, yang ini ya tinggi mataharinya, kemudian dibagi cos alfa dibagi cos deklinasi. Kemudian kita masukkan angkanya sebagai yang sudah diketahui seperti yang sudah diketahui yang kata di sini, ataupun yang sudah kita ketahui berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Kita hitung dan hasilnya 0,705 sekian. Kemudian untuk menghilangkan cosnya ini, nah kita menggunakan lagi kalkulatornya. Kita menggunakan shift,
kita tekan shift, cos sama dengan baru derajat, maka hasilnya adalah 45 derajat 7 menit 21 detik. Nah, kita baru bisa menghitung waktu awal sholat asar, yaitu MP min interpolasi, yaitu 11 derajat 58 menit 56 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 56 detik. Hasilnya 11 derajat 36 menit. Kemudian sudut mataharinya kita bagi 15, 45 derajat 7 menit 21 detik dibagi 15, hasilnya 3 menit 29 detik. Ini hasilnya kita jumlahkan menjadi 14 menit 14 derajat 36 menit 29 detik. Jadi waktu sholat awal waktu sholat asar adalah 14:36 menit. Selanjutnya adalah waktu sholat maghrib. Ini ya, untuk alfa, delta tempat, lambda daerahnya sama. Nah, ini yang berbeda, deklinasinya juga pun sama ya bun, deklinasinya sama. Kemudian tinggi mataharinya ini -1, seperti yang sudah dijelaskan bahwa sudah ditentukan. Nah, untuk langkah pertama sama, kita mencari MP dengan rumus dan langkah yang sama. Interpolasinya juga kita mencari yang sama caranya. Kemudian kita baru menghitung sudut waktu maghrib dengan cara cos sudut matahari sama dengan min tan alfa tan deklinasi ditambah sin tinggi matahari dibagi cos alfa dibagi cos deklinasi. Kita masukkan angkanya seperti yang sudah diketahui. Tetapkan. Nah, ini hasilnya. Untuk menghilangkan cosnya sama ya, seperti tadi menggunakan shift, cos sama dengan baru diderajatkan, maka ketemu hasilnya ini 87 derajat 53 derajat 87 derajat 53 menit 31 detik. Nah, untuk menghitung awal waktu sholat maghribnya dengan cara MP min interpolasi ditambah sudut matahari dibagi 15. Kita masukkan angkanya seperti perhitungan, menghasilkan 11 derajat 36 menit ditambah 5 derajat 51 menit 34 detik, yaitu hasilnya 17 derajat 58 menit 30 detik. Hasilnya waktu sholat maghrib itu 17:50 menit. Selanjutnya adalah waktu sholat isya. Untuk diketahuinya sama seperti sebelumnya. Ini juga sama, deklinasi mataharinya pun sama, tanggal 7 Juni ya teman-teman. Untuk tinggi mataharinya sama, berbeda maksud saya, tinggi mataharinya kita menggunakan min 18 seperti yang sudah ditentukan. Kemudian ini MP-nya, mencari MP dan mencari interpolasinya juga sama cara dan pengerjaannya. Kemudian mencari sudut waktu isya-nya sama dengan cara dan rumus serta proses perhitungan atau operasinya juga sama seperti ini. Nah, ini sudut waktu isya-nya 106 derajat 23 menit 54 detik. Nah, waktu menghitung waktu awal isya-nya pun itu dengan cara MP min interpolasi ditambah sudut matahari dibagi 15. Kita masukkan angkanya, kita operasikan. Jadi 11 derajat 36 menit ditambah 7 derajat 5 menit 35 detik, hasilnya 18 derajat 41 menit 35 detik. Jadi waktu sholat isya-nya jam 18:41 menit. Selanjutnya adalah waktu sholat subuh. Ini untuk yang tempat, lambda daerah, lintangnya juga masih sama. Untuk equation of time-nya, deklinasinya sama, yang berbeda hanya tinggi mataharinya ini min 20 derajat. Nah, pengerjaannya sama, kita mencari MP-nya dulu seperti ini, seperti cara sebelumnya. Mencari interpolasinya juga sama seperti cara sebelumnya, lambda tempat dikurangi lambda daerah dibagi 15. Kemudian kita mencari sudut waktunya, sama pula caranya, cos tinggi sudut matahari sama dengan min tan alfa tan deklinasi tambah sin tinggi matahari dibagi cos alfa bagi cos deklinasi. Kita masukkan angkanya, kita hitungkan. Hasilnya ketemu sudutnya 108 derajat 34 menit 4 detik. Nah, jadi awal waktu sholat subuhnya sama caranya ya. Nah, yang berbeda hanya ini, kalau yang lain sholat kan dijumlahkan ya, ditambah, kalau yang di subuh ini dikurangi. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan rumus. Kita masukkan, kita operasikan, hasilnya 11 derajat 36 menit
dikurangi 7 derajat 14 menit 16 detik, hasilnya 4 derajat 21 menit 43 detik. Jadi waktu sholatnya adalah pukul 4 lebih 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau yang lain-lainnya itu ketika menghitungan awal waktu sholat itu di sininya dijumlah ya, untuk MP main interpolasi ke yang sudut sama dibagi 15 ini dijumlah, kalau yang subuh dikurangi sendiri. Jadi ini hati-hati penghitungannya yang berbeda ini. Jadi itu demikian penjelasan singkat mengenai perhitungan waktu sholat fardu. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.